Karena ketika demand-nya lebih besar dari 1000, kita akan mengalami apa yang disebut sebagai kekurangan persediaan atau kita sering sebut sebagai stock out, ya, kekurangan persediaan. Nah, safety inventory atau safety stock itu gunanya untuk apa? Safety inventory per definisi ya, itu adalah inventory yang disimpan, ya, inventory yang disimpan, persediaan suatu barang ya, yang disimpan untuk jaga-jaga di apa? Jaga-jaga jika demand melebihi rata-rata yang di forecast, ya, jika demand melebihi rata-rata yang di forecast. Rata-rata yang di forecast itu tadi rata-rata berdasarkan data kita ya, itu yang rata-rata yang di forecast. Atau kita kan pada pertemuan kedua dulu sudah praktek membuat forecast kan, baik dengan tren, dengan regresi, atau dengan forecast yang di Excel, itu yang disebut sebagai demand. Ya, variasinya ada di mana? Variasinya itu ada di ketidaksamaan antar waktu. Ya, Januari sekian, Februari sekian, nah itu ada perbedaan. Nah, nanti kita akan bisa mengambil rata-rata. Ya, jadi variabilitas. Jadi inventory safety stock, ya, safety stock ini safety safety inventory atau safety stock, kita singkat SS nanti ya, itu adalah inventory persediaan yang disimpan untuk jaga-jaga jika demand melebihi rata-rata yang di forecast. Ya. Jadi Januari kita memforecast demand-nya 100, ternyata demand-nya 150. Nah, kita harus punya yang 50 ini harus ditutup. Dari mana? Dari safety inventory atau safety stock. Nah, gitu ya. Oke. Ada yang bisa mencontohkan kasus terjadinya stock out. Stock out. Stock out itu persediaan kurang dari demand. Contoh tadi kita menyediakan hanya 1000 pasta gigi, ternyata demand-nya lebih besar daripada 1000. Contoh lain lagi misalnya ya, contoh lain lagi kita punya bisnis kuliner. Ya. Kalau kuliner ayam geprek misalnya ya, ayam geprek. Kalau kita punya bisnis kuliner ayam geprek, itu kan kita punya persediaan banyak banget. Ada ayamnya, ada sayurnya, ada berasnya, ada bumbunya, ada tomat, ada cabai, ada macam-macam. Gitu ya. Nah, ini nanti semua kita mempunyai safety stock. Untuk apa? Misalnya untuk ayamnya. Untuk jaga-jaga kalau demand-nya lebih besar daripada rata-rata. Kalau demand-nya lebih kecil daripada rata-rata, itu nanti berarti sisanya itu akan dipakai untuk inventory, ya, persediaan. Oke. Selanjutnya, nah nanti untuk penghitungan dalam manajemen inventory, ya, safety stock itu adalah salah satu elemen dari manajemen inventory. Ya. Nah, kenapa kita harus menentukan safety stock? Karena ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu adalah di biaya, ya, di biaya, yaitu biaya holding, biaya holding. Nah, biaya ini nanti katanya ada penghitungan average inventory. Ya, average inventory itu adalah penjumlahan dari cycle inventory ditambah safety inventory. Nah, kemarin kita sudah membahas cycle inventory ya di awal pertemuan ke 10 UTS ya, ada cycle inventory. Cycle inventory itu adalah jumlah yang ada dalam stok. Jumlah yang ada dalam stok. Oke, ya. Jumlah yang ada dalam stok. Uh, 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 di sini semua kenal dengan listrik ya. Listrik. Listrik itu ada salah satunya dibangkitkan dengan PLTU. PLTU. Kalau PLTU itu tenaga pembangkitnya pakai apa, Gung? Tahu nggak, Gung?
pembangkit listrik tenaga uap pakai apa? Pakai angin atau apa ya, Pak? Oh enggak pakai uap kok, Uap. pakai angin. Uap ya, uap. Uap itu pasti ada sesuatu yang dibakar dan menghasilkan uap Iya. gitu ya. Pakai apa? Ada yang tahu? Ada yang Batu keluarkan bara. Batu bara, Uap. batu Pak. bara. Ya, benar. Benar ya, batu bara ya. Nah, contoh misalnya gini ya. Batu bara, oke, Arti tahu ya, batu. Jadi ini misalnya gini ya. PLN itu perusahaan listrik negara yang jual strom gitu ya. Nah, untuk jualan strom, PLN itu kekurangan daya. Nah, dia beli daya dari pabrik pembangkit listrik, karena yang lain yang swasta. Ya. Misalnya ada satu perusahaan PLTU. Ya. Nah, untuk membangkitkan listrik yang nanti akan dijual kepada PLN, PLTU ini perlu batu bara. Ya. Batu bara nanti akan dibakar dalam boiler. Nah, demand untuk batu bara yang akan dibakar boiler ini nanti akan menentukan bagaimana si perusahaan pembangkit listrik ini bisa bisa menjual listriknya kepada PLN sesuai dengan kontrak, gitu ya, sesuai dengan kontrak. Nah, kebayang ya. Nah, ini nanti akan sangat berkepentingan dengan inventory. Berapa sih batu bara yang harus ada di stockpile? Stockpile itu apa? Gudang kan bukan dari bangunan ya. Gudang yang dipakai untuk menimbun ya pasir, batu bara, kayu itu stockpile ya, batu gitu ya. Bayang ya. Jadi ada satu pelataran di perusahaan pembangkit listrik tenaga uap ini ya, yang nanti di situ sudah tersedia batu bara ya. Batu bara ini nanti akan dibakar ke boiler ya, dimasukkan dalam boiler dan dibakar untuk menghasilkan uap yang membangkitkan listrik. Ya. Nah, masalahnya kalau Anda sebagai operation manager atau logistic manager atau procurement manager, yang harus Anda putuskan itu adalah berapa batu bara yang harus tersedia di stockpile. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai safety inventory nantinya. Ya, safety inventory. Semakin banyak Anda menyediakan batu bara di stockpile, maka akan semakin aman. Karena apa? Karena kebutuhan boiler, kebutuhan untuk pembakar itu akan semakin terjamin. Ya, semakin terjamin. Ya, misalnya di stockpile Anda sediakan 5 ton. Ya. Kemudian kebutuhan rata-rata boiler atau ketelnya itu misalnya 3 ton. Nah, Anda aman karena ada sisa. Ya. Masalahnya kebutuhan boiler itu nggak pasti. Kadang mungkin 2 ton, kadang 2,2 ton, kadang mungkin 1,9 ton. Nah, ini yang menuntut kita untuk memanage safety stock. Gitu ya. Nah, average inventory itu adalah cycle inventory dan safety inventory. Cycle inventory nanti itu ditentukan oleh berapa rata-rata demand atau kalau batu bara ya nanti berapa rata-rata penggunaan batu bara atau serapan batu bara oleh boiler. Kalau kita jualan berapa rata-rata penjualan gitu ya. Selama kita menunggu pesanan. Itu cycle inventory ya, selama kita menunggu pesanan. Kebayang nggak yang saya sampaikan? Kebayang nggak? Bayang, Pak. Kebayang ya? Ya, jadi gini. Misalnya gini ya. Aku yang punya PLTU. Aku jualan listrik kepada PLN. Ya. Agung harus memutuskan berapa sih batu bara yang ada di stockpile. Stockpile itu gudang yang siap masuk ke ketel gitu ya. Nah, yang untuk mendatangkan batu bara ini, ya, jadi batu bara ini Anda pesen kepada penambang batu bara di Kalimantan misalnya ya. Nah, kalau Anda pesen itu kan nggak langsung datang batu baranya. Anda pesen tanggal 1, mungkin nanti seminggu kemudian baru datang. Atau 10 hari kemudian baru datang. Nah, untuk menjamin penggunaan selama 10 hari, selama menunggu, ya, atau sering disebut sebagai lead time. Ya. Selama menunggu ini, kita harus punya stok. Jangan sampai begitu waktu tunggunya sudah dijanjikan sudah habis, stok kita sudah habis, batu baranya belum datang. Itu ya. Nah,
Cycle inventory itu adalah rata-rata inventory selama menunggu tadi. Ya. Jadi kalau misalnya setiap hari, setiap minggu, setiap minggu si boiler ini menyerap 5 ton batu bara setiap minggu. Nah, kalau kita pesan batu bara ke penambang batu bara itu butuh waktu 2 minggu. Berarti kita harus punya stok paling tidak atau cycle inventory-nya itu adalah 5 kali 2, 10 ton. Itu namanya cycle inventory. Tapi karena ada ketidakpastian serapan batu bara oleh mesin boiler, atau bahkan ketidakpastian nanti si penambang batu bara yang ngirim kepada kita, ketidakpastian waktu waktu ngirimnya atau lead time-nya, maka kita butuh safety inventory. Nah, jadi safety inventory itu adalah penjumlahan dari cycle inventory atau rata-rata penggunaan selama lead time ditambah safety inventory. Kebayang ya? Oke. Nah, ini terjadi trade-off ya, trade-off. Trade-off antara availability itu adalah ketersediaan produk atau material. Ya, jadi batu bara yang ada di stockpile itu berapa, itu availability namanya. Ya. Semakin banyak jumlahnya, maka tingkat availability semakin besar. Atau product availability-nya ya, semakin besar atau semakin tinggi. Jadi semakin banyak safety stock, ya, maka product availability-nya semakin tinggi. Atau product availability itu juga sering disebut sebagai service level, semakin tinggi. Ya. Di satu sisi, kalau kita mempunyai stok semakin tinggi, maka biaya juga akan semakin tinggi. Ya. Biaya apa? Biaya untuk menyimpan. Biaya untuk menyimpan produk itu juga semakin tinggi. Nah, berarti ada efisiensinya terganggu. Nah, ini yang disebut sebagai trade-off atau pertentangan antara product availability dengan efisiensi. Ya. Nah, ini juga masalahnya berkaitan dengan produk yang kita simpan atau jenis industri di mana kita berbisnis. Bagi industri-industri yang high-tech, ya, high-tech, high teknologi, HP, laptop, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan IT, ya, yang berbentuk barang tadi ya, peralatan-peralatan elektronik yang tingkat tinggi. Semakin lama kita nyimpen, maka akan semakin usang. Paham maksudnya ya? Anda misalnya ya, Anda menjadi agen atau punya toko gadget ya. Hari ini masih ada yang berani nggak orang beli dan nyimpen HP BlackBerry untuk dijual lagi? Nggak ada. Karena apa? Karena produk-produk seperti itu perubahannya itu sangat cepat ya, baik perubahan selera konsumen atau juga perubahan produknya itu sendiri itu kan sangat cepat, sangat cepat. Semakin besar kita nyimpen, maka risiko kita akan menderita atau risiko kerugian dari tidak lakunya barang itu akan semakin tinggi. Nah, itu trade off juga ya. Semakin banyak kita nyimpen pada satu item atau satu jenis produk high tech, produk availability-nya tinggi, tapi juga risiko terhadap kedaluarsanya produk itu juga tinggi, ya, semakin tinggi. Itu juga trade off ya. Atau produk-produk yang cepat kedaluarsa, di mana nilainya bisa dengan mudah turun. Contohnya apa? Selain produk high tech, produk-produk perishable. Apa itu produk perishable? Diego tahu perishable goods? Masih ingat di pemasaran? Deswita masih ingat perishable goods? Produk yang mudah rusak. Contohnya apa? Contohnya sayuran, daging, buah. Ya, jadi produk-produk yang secara sifat produknya itu mudah rusak, tidak tahan disimpan lama, makanan gitu ya. Mungkin Anda pernah
bahas di marketing ya. Kenapa sih roti kemudian buah di supermarket itu dijual di dekat kasir, ya, dekat lalu lalangnya orang, ya, dekat lorong-lorong yang sering diakses orang. Itu salah satunya mengikuti kaidah itu ya, biar mudah dilihat, biar mudah biar probabilitas untuk dibeli juga semakin tinggi, karena itu adalah produk-produk yang perishable dan sangat berisiko untuk menyimpan dalam jumlah besar. Oke, peningkatan level produk availability ya, jadi peningkatan ketersediaan produk ini akan aman buat menjaga customer service level ya, customer service atau service level ini akan aman karena semakin banyak persediaan ya. Ini dari sisi service level itu aman. Peningkatan level rata-rata inventory di satu sisi juga meningkatkan holding cost, sehingga dari sisi efisiensi itu bermasalah ya, karena menimbulkan potensi meningkatnya biaya penyimpanan ya. Ini trade-off-nya seperti itu. Oleh karena itu di sini ya, kita menentukan berapa sih safety inventory yang tepat ya, sehingga di satu sisi produk availability-nya juga memadai ya, artinya jaminan terhadap kebutuhan untuk dijual atau diproduksi itu juga tinggi, tapi di sisi lain efisiensi tidak terkorbankan ya. Nih, jadi penentuan berapa safety inventory yang tepat. Kemudian bagaimana meningkatkan product availability sekaligus mengurangi safety inventory. Ini juga masalah yang harus kita pecahkan. Ya. Di satu sisi kita tetap mempertahankan product availability, ya, service level. Di sisi lain kita tidak mengorbankan produktivitas. Nah, penentuan safety inventory atau safety stock yang tepat itu sangat dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, ketidakpastian demand. Ya, ketidakpastian demand. Itu nanti akan menentukan safety stock atau safety inventory. Ya, levelnya akan pertama oleh ketidakpastian demand. Kemudian kita akan juga mengukur product availability. Ya. Ini product availability nanti akan menentukan jumlah safety inventory atau safety stock. Yang ketiga, kebijakan replenishment ini juga akan menentukan berapa besarnya atau berapa level safety inventory. Ya, kebijakan replenishment. Replenishment itu apa? Masih ada yang ingat replenishment? Replenishment contohnya kalau kita punya usaha butik ya. Butik ini kita buka di salah satu supermarket misalnya. Ya, di supermarket itu karena itu kita juga nyewa ya ke supermarket, maka kita hanya punya space yang terbatas. Nah, space yang terbatas ini ya bisa kita gunakan untuk mendisplay atau untuk menyimpan item produk butik yang juga terbatas. Nah, nanti pada waktu-waktu tertentu kita akan isi. Misalnya minggu ini kita akan isi item ini mode ini, item ini mode ini, item A mode 1, item B mode 1, item C mode berapa unit gitu ya. Nah, nanti ada proses penggantian atau pengisian ulang. Ya, jadi item A, oh ini sudah demand-nya sudah kecil, berarti ini modenya mungkin sudah nggak in lagi. Ya, kita akan tarik atau kita akan simpan, kemudian kita isi. Nah, itu namanya replenishment. Ya, replenishment. Atau misalnya gini ya, kita punya toko kelontong ya. Salah satu yang kita jual adalah pasta gigi merek A. Ya. Pasta gigi merek A. Tanggal 1 kita beli sebanyak 100 box. Ya. 100 box kita jual, set, berarti stoknya akan berkurang terus.
Kemudian tanggal 5, berarti 1 sampai 5. Itu kita beri lagi. Tanggal 1 sampai 5, itu yang disebut sebagai satu siklus replenishment. Ya, satu siklus replenishment. Jadi pengisian ulang persediaan. Ini juga menentukan safety inventory nanti. Kemudian cycle service level dan fill rate ini juga menentukan safety inventory. Cycle service level itu maksudnya kalau service level itu sendiri ini mirip dengan product availability. Ya. Service level itu adalah kemampuan bisnis, kemampuan kita untuk memenuhi demand dari stok yang ada di on hand, ya, atau dari on hand inventory. Ya, jadi kemampuan kita untuk memenuhi demand, ya, dari inventory yang ada. Contohnya apa? Kalau yang tadi PLTU misalnya, ya, PLTU si boiler ini tiap hari bekerja, tiap hari membakar batu bara. Ya. Nah, kemampuan kita untuk mensuplai, untuk men-serve kebutuhan batu bara dari boiler yang akan menjadikan batu bara menjadi uap dan tenaga listrik, itu disebut sebagai service level. Ya. Kemampuan memenuhi kebutuhan itu dari batu bara yang ada di stockpile, itu disebut sebagai service level. Cycle service level itu adalah kemampuan itu diukur per siklus persediaan. Ya. Jadi kalau misalnya tanggal 1 kita pesan batu bara ke penambang batu bara di Kalimantan. Ya. Tanggal 1, kemudian nanti tanggal 5 batu bara datang. Ya. Tanggal 10 kita pesan lagi. Nah, dari satu pesanan ke pesanan yang lain itu disebut sebagai cycle service level. Ya. Nah, kemampuan kita untuk memenuhi kebutuhan pembakaran selama satu siklus pemesanan ini disebut sebagai cycle service level. Dan juga fill rate, ya. Fill rate itu adalah bagian dari demand customer yang bisa dipenuhi dari inventory. Ya. Yang bisa dipenuhi dari inventory ini disebut sebagai fill rate. Ini juga menentukan level safety inventory atau level safety stock. Evaluasi safety inventory pada cycle service level atau fill rate tertentu, ya. Ini juga nanti akan menentukan jadi evaluasi safety inventory-nya pada cycle service level atau fill rate. Ya. Ini nanti akan menentukan safety inventory. Dan juga akan kita bahas juga dampak penetapan product availability terhadap safety inventory. Ini, jadi bagaimana dampak product availability terhadap safety inventory. Level safety inventory atau safety stock, ya, itu tergantung pada ketidakpastian supply dan demand. Ya, ketidakpastian supply dan demand. Semakin tidak pasti supply dan atau demand, maka safety stock akan semakin besar. Nah, nanti tidak pasti itu tercermin di mana sih? Nah, nanti akan kita bahas, ya. Kemudian safety stock itu juga tergantung pada level product availability yang diinginkan. Ya. Jadi kita akan menetapkan seberapa mampu sih, gitu ya. Seberapa mampu kita memenuhi demand, seberapa mampu kita memenuhi sales, ya. Ini level product availability yang diinginkan itu nanti akan menentukan safety inventory. Semakin tinggi ketidakpastian, semakin tinggi level safety inventory pada produk availability yang ditetapkan. Ya. Jadi semakin tinggi ketidakpastian, nanti akan tercermin di mana ketidakpastian itu. Semakin tinggi produk availability yang ditetapkan menuntut semakin tinggi safety inventory pada level ketidakpastian. Jadi masih terkait dengan statement sebelumnya. Semakin tinggi service ketidakpastian, semakin tinggi service level atau level safety inventory. Ya, semakin tinggi ketidakpastian akan semakin tinggi
safety stock. Sementara yang bawahnya semakin tinggi pada product availability yang ditetapkan. Semakin tinggi product availability yang ditetapkan, menuntut semakin tinggi safety inventory pada level ketidakpastian, ya, dibalik. Oke, bagaimana ketidakpastian itu kita ukur atau tercermin di mana ketidakpastian itu? Kita tahu dalam forecast ya bahwa demand, forecast demand itu memiliki komponen sistematik dan random. Ketidakpastian demand diukur dengan estimasi komponen yang random. Ya, jadi nanti kita bisa melihat bahwa nilai random dari forecast itu mencerminkan ketidakpastian dari demand itu. Ya. Komponen random diestimasi dengan standar deviasi, ya, dengan standar deviasi demand. Jadi tinggi rendahnya ketidakpastian itu tercermin dalam standar deviasi. Ya. Tinggi rendahnya ketidakpastian. Kalau kita bicara demand berarti tinggi rendahnya ketidakpastian demand itu tercermin dalam standar deviasi demand. Contohnya gimana? Ya, kalau Anda nanti ini untuk bekal Anda juga di lapangan ya, di praktis ya. Bagaimana sih menghitung ketidakpastian itu? Anda tinggal hitung standar deviasi dari data demand. Contoh ini. Contoh ini ya. Saya akan tampilkan Excel, kelihatan Excelnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, in practice ya, satu cara yang sangat simpel untuk mengukur ketidakpastian itu seperti ini. Anda punya data, misalnya ya, kita jualan apa? Misalnya ayam geprek. Ya, kita punya data mingguan seperti ini. Minggu pertama laku 2.400 pak, 2.400 potong ayam. Minggu kedua 2.450, minggu ketiga 2.550, dan seterusnya sampai minggu ke-8 2.480. Nah, variabilitas ini nanti Anda juga bisa pakai forecast ya, pakai forecast yang pertemuan kedua sudah kita simulasi ya. Ini kan muncul angka-angka bulan ke berapa? Bulan ke tahun kedua berarti bulan Januari tahun atau bulan ke, kalau 2 tahun pertama itu bulan 12, 13 ya. Ini misalnya bulan ke-13 berarti awal bulan tahun kedua. Bulan ke-14, bulan ke-15 misalnya kayak gitu. Nah, datanya seperti ini. Ini yang disebut sebagai variabilitas. Ya, variabilitas. Dari 2.400 menjadi 2.450 ada selisih 50. Di sini ada selisih 100. Ini yang disebut sebagai variabilitas. Kita tahu ini yang disebut sebagai ketidakpastian. Ya. Nah, yang dimaksud di sini dengan semakin tinggi ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu bisa diukur dengan komponen random yang diestimasi. Ya. Ketidakpastian itu adalah komponen random yang diestimasi. Ya, diukur dengan standar deviasi. Ya, nanti di sini ada nilai rata-rata dan nilai standar deviasi. Nah, standar deviasi ini mencerminkan tingkat ketidakpastian. Tinggi rendahnya ketidakpastian itu tercermin di standar deviasi. Ya. Misalnya nih, kita akan ukur.
Ini variabilitasnya kelihatan di sini 2400, 2450 dan seterusnya. Tapi berapa sih variabilitasnya? Nah, berapa sih standar deviasinya? Kalau pakai Excel itu dengan sangat mudah, tinggal S apa STD dari data yang kita upload. Ini standar deviasi. Semakin tinggi nilai standar deviasi, artinya variabilitas juga semakin besar. Ketidakpastian semakin tinggi. Gitu ya. Nah, kalau ketidakpastian semakin tinggi, itu menuntut safety stock yang semakin tinggi. Nah, ini filosofi tentang ketidakpastian yang tercermin dalam standar deviasi. Sampai sini ada yang bingung? Masih ada yang bingung? Nggak ada ya? Paham, Pak. Gimana, Gung? Ya, gimana, Gung? Udah, Pak, masih paham, Pak. Paham ya? Yang lain paham ya? Ini nanti kalau Anda punya data, ya, mengukur ketidakpastian itu tinggal kita ukur dari standar deviasinya. Semakin tinggi nilai standar deviasi, berarti ketidakpastian semakin tinggi. Atau variabilitas itu juga semakin besar. Dalam bidang variabilitas, fluktuasi, terus apa lagi? Ketidakpastian, gitu. Ya, semakin lebar. Lebar artinya apa? Lebar dari nilai rata-rata. Ya. Nah, kalau secara manual, Anda mungkin di statistik sudah punya. Kalau secara manual kan nanti X minus X bar, gitu ya. XI minus X bar, kemudian dikuadratkan, dibagi dengan, nah itu. Ini kalau pakai Excel kita udah langsung bisa instan. Oh, ketidakpastiannya adalah 46,14 unit dari data yang kita punya selama 8 minggu. Oke ya, semua paham ya? Karena ini sangat basic. Ini sangat basic, biar nanti nggak bingung. Oke, nah kita teruskan. Notasi-notasi yang digunakan dalam mengukur safety stock ini adalah yang pertama D besar. D besar itu mencerminkan rata-rata demand per periode. Nanti periodenya ada mungkin harian, ada mingguan, atau bulanan, nanti menyesuaikan dengan lead time. Kemudian sigma D, sigma D itu mencerminkan standar deviasi demand per periode. Ya, simbolnya adalah atau notasinya adalah sigma D. Kemudian L, ini adalah lead time. Ya, L adalah lead time. Kemudian P atau P ini notasi P mencerminkan demand selama periode K. Demand selama periode K atau K kali D. Ya, K kali D. Omega ini mencerminkan standar deviasi demand diperoleh dari standar deviasi demand, ya, ini menjadi standar deviasi demand kali akar K, di mana K-nya adalah lead time, ya, ini lead time. Nah, nanti operasinya ini dengan K, ya, ini dengan K. Koefisien variasi atau CV atau mu per standar deviasi ini menggambarkan ketidakpastian relatif demand, ya, ketidakpastian relatif demand. Mu atau rata-rata dibagi standar deviasi, ketidakpastian relatif. Ya, ini notasi-notasi yang kita akan gunakan untuk mengukur ketidakpastian demand. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, product availability.
Product availability. Product availability ini merupakan kemampuan bisnis, ya, kemampuan kita memenuhi order pelanggan dari inventory yang ada. Ya, tadi saya gambarkan permintaan boiler terhadap batu bara. Nah, ini kita ngitungnya batu bara yang sudah ada di stockpile di pabrik penguapan, ya, bukan yang masih ada di lokasi tambang. Itu bukan persediaan namanya, bukan product availability. Kemudian stock out. Stock out itu adalah order yang tidak bisa dipenuhi dari inventory yang ada. Product rate ini adalah bagian dari demand yang dipenuhi dari inventory yang ada. Kalau product availability itu adalah kemampuan memenuhi order dari inventory yang ada. Sementara kalau product fill rate itu bagian dari demand yang dipenuhi dengan inventory yang ada. Beda ya, beda ya. Kemudian kebijakan replenishment ini juga mempengaruhi level safety stock nantinya. Ya. Kebijakan replenishment itu adalah keputusan terkait dengan kapan dan berapa harus mereorder. Kapan dan berapa harus melakukan reorder. Kemudian ada dua kebijakan. Yang pertama continuous review. Ya, continuous review, di mana dalam metode ini, ya, dalam metode replenishment, inventory dimonitor secara kontinu. Ya, kita kalau punya toko serba ada misalnya, setiap item kita akan cek level inventory-nya. Ya. Order sejumlah key akan dikirim kepada supplier ketika level inventory mencapai reorder point. Yang mencapai reorder point itu kita akan kirim order kepada supplier. Nah, reorder point berapa levelnya? Nah, nanti kita akan masukkan reorder point terus sama dengan pemakaian selama lead time ditambah dengan safety stock. Itu nanti akan kita bahas ya. Itu reorder point. Jadi ketika inventory mencapai reorder point, itu kita segera kirim order pada supplier sebanyak key unit, ya. Itu continuous review. Sementara replenishment juga ditentukan oleh periodic review atau bisa dilakukan secara periodic review, yaitu inventory dicek dengan interval reguler atau secara periodik, mungkin 3 hari sekali, 5 hari sekali, 7 hari sekali, gitu ya. Inventory dicek dengan interval reguler atau interval periodik, dan order lagi dikirim untuk meningkatkan level inventory sampai tingkat tertentu. Ya. Jadi kalau yang pertama itu nanti akan reorder point itu nanti akan ditetapkan ketika level inventory mencapai titik itu, gitu ya. Sedangkan periodic review, ya, order akan dikirim jika persediaan, ya, sudah mencapai level tertentu yang kita tetapkan, atau sering disebut threshold level, ya, threshold level. Ya, jadi pada saat persediaan mencapai threshold yang kita tetapkan, maka order segera dikirim. Bedanya apa dengan yang atas? Kalau yang atas, ya, kita sudah menetapkan reorder point-nya. Berdasarkan apa? Nanti ada pemakaian reguler plus safety stock. Itu reorder point. Kita cek berikutnya. Ya, kita punya notasi-notasi ini. Time adalah waktu untuk replenishment. D besar adalah rata-rata demand dalam periode tertentu. Sigma D adalah standar deviasi demand selama periode tertentu. Kemudian DL, ya, DL itu adalah rata-rata demand selama lead time. Notasinya DL. Kalau ini rata-rata demand dalam periode tertentu, ini DL adalah rata-rata demand selama lead time.
Bagaimana cara menghitung DL? Ada yang punya ide? Cara menghitung DL. Yang pertama, gimana Gung? Ada ide Gung? Jumlah permintaan ketika menunggu stok baru. Nah, persis ya. Ketika menunggu stok atau menunggu pesanan ya, menunggu pesanan. Jadi demand rata-rata selama litan itu maksudnya gini. Kita yang punya PLTU ya, batu bara kita beli dari supplier batu bara. Nah, demand selama litan itu maksudnya kita misalnya merilis order, mengirim order kepada pemasok batu bara tanggal 1 bulan November. Nah, kita punya pengalaman bahwa setiap kali order dikirim itu nanti barangnya, batu baranya datang berapa lama kemudian. Taruhlah misalnya 5 hari, atau 6 hari, atau 7 hari, atau minggu gitu ya. Nah, misalnya kita ngirim tanggal 1, rata-rata nanti ya rata-rata. Batu bara datang tanggal 6, nanti butuh waktu 6 hari. 5 hari lah ya, 5 hari. Butuh waktu 5 hari. Dari mulai kita ngirim order dan dia menerima order, nanti dia mengirim barang dan kita menerima barang atau batu baranya. Itu disebut sebagai lead time. Nah, rata-rata demand selama lead time, jadi dihitungnya itu pertama rata-rata demand. Nah, rata-rata demand dihitung dulu. Ya. Nah, rata-rata demand kalikan lead time itu namanya rata-rata demand selama lead time. Ya. Misalnya setiap boiler kita mempunyai 4 unit boiler. Setiap boiler demand-nya adalah 10 ton per minggu. Berarti dalam 1 minggu karena ada 4 mesin butuh 40 ton batu bara. Ya, 40 ton. Nah, nanti dengan safe stock segala macam kita akan pesan ke supplier kita banyak 50 ton. 50 ton ordernya kita rilis tanggal 1. Ya. Kemudian supplier ngasih tahu, Pak, tanggal 6 barangnya nyampe ya. Nah, selama 5 hari, 1 sampai 5, itu kan kita menggunakan berapa banyaknya rata-rata yang diserap oleh boiler kalikan masa menunggu. Ya. Itu yang disebut sebagai rata-rata demand selama lead time. Standar deviasi L itu adalah standar deviasi demand selama lead time. Berarti kalau kita punya angka standar deviasi demand, tinggal kalikan aja standar deviasi demand kali ya, selama lead time itu kali, nah lead time-nya tadi di akar lead time. Di akar lead time. Kalau tidak lead time-nya 3 ya akar 3. Kalau 2 akar 2. Ya. Kemudian CSL itu adalah cycle service level. Tadi sudah kita singgung ya, yaitu kemampuan bisnis untuk memenuhi kebutuhan demand, kemampuan kita untuk mengelola stockpile batu bara. Ya. Nah, dari stockpile batu bara yang ada, berapa mampu sih memenuhi kebutuhan mesin penguap, mesin uap. Itu adalah cycle service level. Berapa mampu. SS adalah safe stock dan ROP adalah reorder point. Kemudian DL sama dengan demand selama lead time, standar deviasi demand selama lead time atau sigma L sama dengan akar standar deviasi L, akar L, sorry ini bukan biasa ya. Standar deviasi demand kali akar L. Itu standar deviasi demand selama lead time. SS sama dengan fungsi akar pangkat minus 1 dari CSL kali standar deviasi L. Kemudian ROP itu adalah standar deviasi rata-rata demand selama lead time plus safety stock. Nah, itu yang tadi kita bahas ya. Reorder point. Ya.
order point. Ini ada dua kebijakan, mau menggunakan continuous atau mau menggunakan periode. Ya, day order point-nya stop. Cycle service level, ya, kemampuan kita untuk memenuhi demand dari stok yang kita ada adalah fungsi akar pangkat minus 1 dari CSN kali standar deviasi demand selama lead time. Nah, ROP itu adalah demand selama lead time ditambah safety stock. Berarti di sini safety stock sama dengan ROP dikurangi demand selama lead time yang kalau kita tarik. Average inventory tadi sudah kita bicarakan, yaitu T/2 ya, rata-rata inventory yang kita simpan ditambah SS ditambah safety stock ya. Ini average inventory. Oke, contoh. Kita punya data seperti ini. Ya. Rekaman data kita menunjukkan demand per minggu, rata-rata demand per minggu itu adalah 2.500 unit. Dengan standar deviasi 500 unit. Paham cara hitungnya ya? Angka ini kira-kira asalnya dari mana, paham ya? Misalnya dari ini. 2.500, 2.000 sekian gitu ya. Nah, ini dihitung rata-ratanya, ini 2.500, standar deviasinya 500. Nah, kalau Anda lihat, ya, coba ini dijawab. Forecast ini dengan yang di Excel, mana yang lebih bagus? Kalau ini merupakan, kalau dua-duanya merupakan forecast, mana yang lebih bagus? Kondisi mana yang lebih bagus? Yang di Excel dengan yang di Excel. Yang di Excel. Karena apa? Karena apa, Bu? Yang di Excel? Standar deviasinya kecil. Ya, karena standar deviasinya kecil. Mencerminkan variabilitas demand-nya juga kecil. Ya, yang di PowerPoint ini mencerminkan variabilitas demand-nya atau ketidakpastiannya itu lebih tinggi karena tercermin dari standar deviasi demand. Oke ya. Standar deviasi demand itu 500 unit. Lead time 2 minggu. Jadi kita rilis order sampai menerima barang itu waktunya 2 minggu. Kemudian setiap kali pesan jumlahnya adalah 10.000 unit. 10.000 unit. Kemudian kita menetapkan ROP 6.000. Ya, 6.000. Nah, ROP ini merupakan penjumlahan antara demand dengan safety stock. Ya. Demand selama lead time dengan safety stock. ROP. Nah, kalau ROP-nya 6.000, demand selama lead time 2.500 kali 2 berarti 5.000, maka sisanya adalah safety stock. Ya. Ini ya. Demand selama lead time 2.500 kali 2. 2 itu adalah minggunya. Lead time-nya ya 2 minggu. Kemudian 2.500 ini adalah rata-rata demand per minggu. 2.500. Jadi DL adalah 5.000. Artinya apa? Selama menunggu, rata-rata kita menggunakan 5.000 unit. Dan di antara ROP yang sebesar ini ada unsur safety stock. Sebesar berapa? Sebesar 1.000. Ya. Cycle inventory-nya 10.000 yaitu sejumlah lagi dibagi 2 sama dengan 5.000. Nah, sekarang kita hitung average inventory sama dengan cycle inventory plus safety stock. Cycle inventory itu adalah DL, D kali L. Oh, demand selama lead time. Average inventory ditambah safety stock. Jadi ini demand selama lead time
ditambah safety form. Nah, di sini kita bisa juga menghitung average flow time. Masih ingat average flow time? Siva, masih ingat average flow time? Ada yang ingat? Dia mungkin ingat average flow time? Average flow time itu adalah Ardhito, ingat Ardhito? Waktu yang dibutuhkan oleh setiap unit produk tersimpan dalam persediaan. Ya, tersimpan dalam persediaan. Nah, jadi misalnya kita beli apa, pasta gigi ya untuk dijual kembali. Kita beli tanggal 1 banyak 10 box. 10 box itu tanggal 5 semuanya habis, terjual habis. Nah, itu namanya average flow time. Ya. Dari sejak barang itu masuk ke gudang kita atau sejak di order bahkan sampai barang itu sudah menjadi uang. Ya. Itu average flow time. Nah, dalam hal ini average flow time ini adalah average inventory dibagi throughput. Throughput itu adalah rata-rata demand dalam satu minggu. Ya. Average inventory itu adalah 6.000, throughputnya itu adalah 2.500. Sehingga setiap unit produk itu mengendap dalam kerjaan selama 2,4 minggu. Ya. Yang ini semakin kecil semakin bagus, karena semakin pendek. Ini average flow time. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Ya. Nah, sekarang kita akan menghitung CSL. Ya. Estimasi safety inventory untuk continuous review policy. Sekarang kita akan menghitung estimasi CSL ya, untuk continuous review policy. CSL tadi adalah cycle service level. Berapa sih kemampuan kita memenuhi demand dari stok yang ada? Itu simpelnya gitu ya, itu CSL dalam satu siklus replenishment. Oke. Demand 2.500 per minggu dengan standar deviasi 500 unit. Di time 2 minggu, Q-nya 10.000 unit, ROP-nya 6.000 unit. Nah, 6.000 unit ini terdiri dari demand selama lead time 5.000 unit plus safety stock 1.000 unit. 1.000 unit. Nah, dari sini kita bisa menghitung standar deviasi demand selama lead time. Standar deviasi demand selama lead time, standar deviasi demand kali akar lead time. Ya, 500 ini 500 kali akar lead time-nya 2 sama dengan 707. Nah, jadi demand standar deviasi demand selama lead time itu adalah 707. Sekarang kita hitung CSL-nya, ya, ini CSL, kita pakai Excel-nya ya. CSL itu adalah fungsi dari demand selama lead time ditambah SS. Berarti ini ROP ya. Ini ROP, demand selama lead time plus SS itu adalah ROP, reorder point. Koma, demand selama lead time, koma standar deviasi lead time. Ya, standar deviasi lead time. Nah, kalau kita menggunakan Excel, kita akan menggunakan fungsi nomdis. Ya, nomdis seperti ini. Nomdis 6.000. 6.000 ini adalah DL plus SS. DL-nya adalah 2.500. SS-nya adalah 500. Sorry. DL-nya adalah 2.500 kali 2, ya, berarti 5.000 ditambah
ditambah safety stock-nya 1000. Ya. Ini ROP itu adalah 6.000. 2.500 kali 2 ditambah SS. SS-nya 1000. Berarti ini ROP-nya adalah 6.000. ROP itu adalah demand selama lifetime ditambah SS. Ya. Ini 6.000. Ini 6.000. Koma demand selama lifetime 2.500 kali 2 5.000. Koma standar deviasi demand selama lifetime kita hitung yaitu standar deviasi demand kali akar lifetime dengan 707. Koma ini adalah untuk closingnya 1 ya 1. Hasilnya adalah 0,92. Kita cek di sini ya. Notis 6.000, 5.000, 6 itu adalah standar deviasi demand selama lifetime ya, standar deviasi demand selama lifetime, 1 untuk kursinya. Hasilnya adalah 92% atau 0,92. Maksudnya apa? Ini ya, 92% atau 0,92 itu maksudnya adalah kemampuan kita untuk memenuhi order atau memenuhi demand customer dari persediaan yang ada di gudang. 92%. Atau kalau kita bicara bisnis PLTU tadi, kemampuan kita ya, kemampuan stockpile untuk memenuhi demand boiler untuk pembakaran uap menjadi listrik ya, itu adalah 92%. Atau probabilitas kita mampu memenuhi demand customer dari stok yang ada itu adalah 92%. Probabilitas kita mampu. Ya, jadi kita bicara kemampuan dalam persentase atau probabilitas kita mampu. Atau ada juga yang bisa yang sering tadi. Kita mampu 92% memenuhi demand. Maksudnya gitu ya. Nah, ini CSL. Apa maksudnya? Nah, tadi ya, maksudnya adalah probabilitas kita mampu memenuhi kebutuhan atau demand bisa demand mesin, bisa demand customer gitu ya. Itu adalah 92%. Dari apa? Dengan data yang seperti ini. 92%. Kita menetapkan ROP 6.000, kemudian Q-nya 10.000, L-nya 2, kemudian 500. Standar deviasi demand 500. Ini dari data ini, kalau kita hitung kemampuan kita itu adalah 92%. Itu yang dimaksud dengan CSL. Ya, CSL. 92% kita mampu. Kemampuan kita 92%. Kita mampu 92% memenuhi demand dari stok yang ada di gudang atau dari persediaan yang ada di gudang. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa nangkep ya? Allah, Pak. Oke. Ini CSL ya. Nah, sekarang ada pertanyaan? Tidak ada? Enggak, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang nanya kalau gitu ya. Nah, berarti Anda sudah paham benar dan saya mau nanya. Ini pertanyaan saya. 90 probabilitas kemampuan kita 92% ya untuk memenuhi demand ya, demand boiler atau demand customer. Ya. 92% kita mampu. Kalau begitu tidak mampunya berapa? Berapa persen? Atau
probabilitas, ini kalau kita balik ya, service level 92%. Nah, tidak mampu, ya kemampuan lawannya tidak mampu kan. Nah, tidak mampu itu yang disebut sebagai stock out. Ya. 92% kita mampu memenuhi demand dari stok yang ada. Ya. Kalau begitu, berapa probabilitas tidak mampu? Berapa persen? Mbak Rianti, berapa persen probabilitas kita tidak mampu memenuhi demand dari konsumen? Tidak memenuhi demand. 92% mampu, berapa persen nggak mampu? Ada yang punya usul? Berapa? Gimana, Gung? 8%, Pak. 8%, ya. 8% yaitu 1 minus 92. Ya, 1 minus 92. Jadi maksudnya gini, kalau demand-nya seperti ini, standar deviasi demand seperti ini, L-nya seperti ini, Q-nya seperti ini, ROP kita tetapkan seperti ini, ya, maka kita akan mempunyai safety stock 1000 unit dan probabilitas kita mampu memenuhi demand ya, dari ROP yang 6000 ini itu adalah 0,92 atau 92% probabilitas kita mampu. Ya. Nah, probabilitas kita tidak mampu itu berarti 1, ya Pak, 1 minus 0,92. Nah, probabilitas kita tidak mampu itu disebut sebagai stock out. Stock out, probabilitas stock out gitu ya, 1 minus CSL. Berarti 1 minus 90% sama dengan 8. Maksudnya apa 8% itu? Probabilitas kita tidak mampu. Ya, itu adalah lawannya probabilitas mampu. Atau probabilitas terjadinya stock out. Ya, kekurangan persediaan. Kekurangan yang terjadi karena demand-nya melebihi persediaan, yaitu melebihi ROP. Itu 8%. Oke ya, terjawab ya. Ikutin, ada yang masih bingung? Enggak lah ya, enggak ya. Sangat simpel ini. Pertanyaan kedua, ini harus ada yang jawab. Jangan saya yang jawab lagi ya. Harus ada yang jawab. Bagaimana kalau CSL-nya meningkat? Apa yang terjadi? Atau kita balik? Kita balik karena yang di sini yang ditetapkan adalah safety stock atau safety inventory. Nah, kalau kita menambah safety inventory, misalnya bukan 1000, tapi 1500, apa yang terjadi? Ya, jadi misalnya stockpile batu bara di dekat tungku yang tadinya safety inventory-nya hanya 1000, kita tambah menjadi 1500. Dampaknya apa terhadap CSL? Dampaknya apa terhadap CSL? Ayo siapa yang jawab? Nisa Kurnia. Dampaknya apa terhadap CSL? Nisa. Dampaknya apa terhadap probabilitas atau terhadap kemampuan kita memenuhi demand kalau kita menambah safety stock? Dampaknya apa? Ada mau kasih ide? Dampaknya CSL-nya akan
Mengecil. Service levelnya akan Vito, jadinya kelebihan. Bukan kelebihan maksudnya. Jadi yang tadinya kita tetapkan safety stocknya cuma 1000, kita tambah menjadi 1500. Tambahnya apa? Terhadap CSL. CSL itu sendiri adalah kemampuan kita untuk memenuhi demand dari stok yang ada. Nah, kalau sekarang safety stocknya kita tambah, maka kemampuan kita akan gimana gitu maksudnya? Meningkat atau menurun? Meningkatkan demand Nah, dan kebutuhan. kemampuan kita akan meningkat atau menurun? Meningkat. Meningkat, ya, meningkat, ya. Jadi, ya, misalnya tadi PLTU. Nah, sekarang kita contohkan aja yang simple lah, bisnis kita aja, bisnis kita kuliner misalnya ya, kuliner. Salah satu yang kita jual itu adalah bubble tea atau teh Thai, Thai tea, Thai tea ya. Rata-rata dalam seminggu kita bisa menjual 2.500 dengan standar deviasi 500. Thai tea ini kita datangkan dari karena khusus tehnya ya kita datangkan dari supplier teh. Lamanya kalau mendatangkan tehnya itu 2 minggu. Setiap kali pesen teh kita itu sebanyak 10.000 bungkus, 10.000 kotak gitu ya. Ini kinya. Nah, kita menetapkan setiap kali stok di gudang kita tinggal 6.000 kotak, maka kita akan ngirim pesanan lagi ke supplier sebanyak 10.000 ya. 10.000 kotak per pesan. Nah, di sini standar deviasinya adalah standar deviasi demand selama lead time ya, yaitu 500 kali akar buah itu adalah 77. Dari 6.000 ROP ini pemakaian rata-rata adalah 2.500 kali 2, 5.000. Sisanya itu adalah safety stock yaitu 1.000. Nah, kalau safety stocknya ini kita tambah dari 1.000 dengan safety stock 1.000 maka CSM kita adalah 92%. 92% kita mampu memenuhi kebutuhan untuk penjualan. Sekarang kita mau tambah karena kita mengantisipasi kayaknya ini lagi musim anak-anak jajan ini kita mulai masuk sekolah lagi. Kita tambah deh safety inventory-nya bukan 1.000 tapi 1.500. Dampaknya apa terhadap ini? Kemampuan kita akan menjadi meningkat. Ya, kita pastikan aja. Kita pastikan. Kalau safety inventory-nya adalah 1.000, ini adalah ROP itu adalah pemakaian rata-rata demand selama lead time. Ini rata-rata demand per minggu, lead time-nya 2 minggu, ditambah safety stock. Ya, safety stock ini adalah 1.000 per minggu ya. Maka safety stock-nya bukan 1.000 tapi kita tambah dengan 500 menjadi 1.500. 500. Dampaknya apa? Dampaknya, nah ini CSL-nya kita hitung dari sini. 6.000. Ini rata-rata demand selama lead time 0,98 ya. Kita kembalikan kondisi semula. Tadinya kan 1.000. Ya. Kalau 1.000 ROP menjadi 6.000 yaitu 2.500 kali 2 ditambah 1.000 tambah 1.000 ini 6.000. Dengan safety stock 1.000 maka kemampuan kita untuk memenuhi demand dari
persediaan yang ada di gudang itu adalah 0,92 atau 92%, mampu memenuhi demand. Nah, kita menginginkan ya, kemampuan kita untuk memenuhi demand itu kita naikkan. Karena ini risikonya besar soalnya. Kalau nggak terpenuhi kebutuhan customer, dia akan pindah ke pesaing kita. Oleh karena itu kita tingkatkan. Ya udahlah, dia penyimpanan nanti dituntut sendiri saja. Yang penting kita naikkan safety inventory dari 1000 menjadi 1500 misalnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi ROW bertambah. Ya. Dari 6000 menjadi 6500. Dan nanti konsekuensi yang lain kita lihat ya. ROP-nya 6500, yang tadinya 6000. Karena safety inventory-nya bukan 1000 tapi 1500. Bagaimana CSL-nya? Ternyata CSL-nya meningkat dari 92% menjadi 98%. Gitu ya. 98%. Jadi probabilitas kita mampu memenuhi demand dari gudang yang ada dari gudang yang ada itu adalah 98%. Terus 98% kita mampu memenuhi gudang. Kalau kita nambah safety inventory, ya. Dampak efisiensinya ya nanti kita hitung. Nah, begitu ya. Jadi CSL-nya meningkat. Ya, jadi CSL meningkat. Kalau CSL meningkat, otomatis probability stock out juga menurun. Ya. Yang tadinya 8%, karena CSL meningkat menjadi 98%, maka stock out juga menurun dari 8% menjadi 2%. Nah, ini konsekuensinya apa? Dan implikasi bisnisnya itu adalah semakin aman CSL, semakin tinggi CSL, maka semakin tinggi jaminan bahwa demand akan terpenuhi dari inventory yang ada. Ya. Buktinya apa? Buktinya adalah perhitungan matematiknya. CSL kita naikkan 90 safety stock kita naikkan dengan 1000, maka CSL naik dari 92% menjadi 98%. Oke. Berikan lagi ke kondisi semula. Itu tadi CSL ya. Mudah-mudahan semua bisa mengikuti dan memahami tentang CSL. Kemudian fill rate ya. Fill rate itu adalah proporsi demand pelanggan yang dipenuhi dari stok. Kalau CSL tadi adalah probabilitas kita mampu memenuhi demand atau kemampuan kita memenuhi demand. Sementara fill rate itu adalah bagian dari demand pelanggan. Ya. Proporsi atau bagian dari demand pelanggan yang dipenuhi dari stok. Stock out terjadi ketika demand selama lead time melebihi ROP, pre-order point. Ya. Ini terjadi stock out. Kemudian di sini kita menghitung ada expected shortage per cycle, ya, yaitu kekurangan persediaan dalam satu siklus. Ya. Perkiraan kekurangan persediaan dalam satu siklus atau rata-rata demand melebihi ROP dalam setiap siklus replenishment. Shortage ya. Terjadi jika rata-rata demand melebihi ROP. Oh ya, terjadi jika rata-rata demand melebihi ROP. Probabilitas rata-rata demand melebihi terjadi excess demand ya. Demand melebihi ROP, artinya demand melebihi persediaan. Safety stock itu SS ya.
Kemudian Q sama kuantitas order. Nah, fill rate di sini dihitung FR atau fill rate adalah 1 minus expected shortage per cycle dibagi dengan Q. Ya. FR sama dengan 1 minus ESC per Q. ESC itu sendiri caranya adalah dihitung dengan minus SS kali 1 minus fungsi SS per standar deviasi L plus standar deviasi L kali SS standar deviasi L kali SS dari standar deviasi per standar deviasi SS ini jadi shock ya, jadi shock per standar deviasi L. Nah, ini kalau kita cari nanti ada menggunakan fungsi integral skalanya. Nah, Excel menyediakan yaitu dengan fungsi non-dis, ya, non-dis. Untuk mencari Fs itu dengan non-dis. Ya, sehingga di sini expected shortage per cycle itu sama dengan minus safety stock kali 1 minus non-dis safety stock per standar deviasi L, 011 ditambah dengan standar deviasi L kali non-dis SS per standar deviasi L, 010. Nah, 011 dan 010 ini adalah angka yang sudah baku sebenarnya untuk mengcover ya atau sebagai semacam pembulatan ya, dari nilai-nilai probabilitas. Kita akan coba dengan latihan yang tadi. Safety stock 1000 nih ya, 1000. Di sini kolom E7, sel E7. Kemudian Q 10.000 ya, Q 10.000. Standar deviasi demand selama lead time tadi sudah kita hitung. Ya, standar deviasi demand selama lead time itu adalah 707. Ini mestinya standar deviasi demand selama lead time. Jadi juga ya, harusnya tidak lupa. Ini standar deviasi demand selama lead time yang tadi sudah kita hitung ya. Ini standar deviasi demand selama lead time. Oke. Jika safety stock 1000 di setiap kali pesan 10.000 unit dan standar deviasi demand selama lead time 707 unit, berapa fill rate? Ya, berapa fill rate? Nah, fill rate itu adalah minus safety stock kali 1 minus non-dis standar deviasi safety stock, dibagi standar deviasi demand selama lead time, 011 ditambah 707 kali non-dis standar safety stock per standar deviasi demand selama lead time, 010. Ya, kita cek di sini. SS E7 ini di Excel-nya kali 1 minus non-dis E7. E7 itu adalah safety stock. Ya. Per E6. E6 itu adalah standar deviasi demand selama lead time. Ya. 011 ditambah
standar deviasi demand, standar deviasi demand, benar, standar deviasi demand E6 ya, kali notice safety stock ini dibagi standar deviasi demand family time 010 ya. Hasilnya adalah expected shortage per cycle-nya, ini hasilnya adalah 25 unit. Maksudnya gimana? Maksudnya dengan data-data ini ya, K-nya 10.000, standar deviasi demand selama lead time 707 dengan safety stock 1000, maka fill rate-nya expected shortage per cycle-nya itu adalah 25 unit. Jadi kita belanja sebanyak 10.000 unit, itu kemungkinan nanti kita akan mengalami kekurangan stok ya, pada saat demand melebihi rata-rata persediaan. Sebanyak berapa? Sebanyak 25 unit. Ya. Sebanyak 25 unit. Nah, dari sini kita bisa menghitung fill rate-nya. Yaitu fill rate 1 minus EST per Q. Ya, nih. Di Excel 1 minus EST per Q. EST itu adalah 25, Q-nya 0, Q-nya 10.000 ya. Q-nya 10.000. Nih. Jadi di sini FR sama dengan 1 minus 25 per 10.000. Sehingga FR adalah 0,9975. Artinya apa? Artinya 99,75% demand bisa dipenuhi dari stok. Ya. 99,75 demand bisa dipenuhi dari stok. Sekarang kalau kita membeli dari supplier, setiap kali beli 10.000, berapa FR-nya dan berapa stock out-nya? Nah, dari 10.000 ini kita dengan mudah, karena FR-nya adalah 99,75%, tinggal kalikan FR ini kali Q kali 10.000 sama dengan 9.975. Itu adalah bagian dari demand yang bisa kita penuhi dari stok. Sedangkan bagian dari demand yang tidak bisa dipenuhi itu perkiraannya berapa? Ada 25 unit. Ya. 25 unit. Kalau kita gabung antara FR dengan ESC itu hasilnya sama dengan Q. Ya, hasilnya sama dengan Q. Yaitu 10.000. Ya, jadi 10.000 itu nanti akan mengcover sebanyak 9.975 demand. Ini ya, ini adalah safety stock dengan adanya fill rate. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Fill rate-nya 99,75%. Jadi untuk menghitung fill rate, itu kita hitung terlebih dahulu expected shortage per cycle. Apa artinya? Artinya adalah 99,75% demand itu bisa terpenuhi dari stok. Ya. Jadi FR sama dengan Q minus ESC per Q atau 1 minus ESC per Q.
Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, Udah. kita ngikutin ya. Nah, dampaknya apa kalau safety stocknya semakin tinggi? Nah, ini ya dampaknya ini. Kita barusan saya mau nanya tapi ini di sini sudah tertampaknya. Fill rate akan meningkat jika safety stock ditingkatkan. Ya, jadi sejalan dengan CSR juga. Kalau safety inventory ditingkatkan, maka fill rate akan meningkat. CSR akan meningkat. Tapi masalahnya efisiensi menurun. Gitu ya. Atau fill rate akan meningkat kalau eh, lot size meningkat, meskipun CSL tetap lot size meningkat. Jadi kalau key-nya meningkat, itu fill rate-nya juga akan meningkat. Ya. Oke. Nah sekarang kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut ya. Mengevaluasi safety inventory dengan CSL yang ditetapkan. Jadi kita mematok CSL. Ya, jadi misalnya gini, Anda manajer pengadaan suatu bisnis untuk barang-barang distribusi. Ya. Yang harus Anda pecahkan ini adalah masalah fill rate ya salah satunya dan cycle service level. Anda tidak ingin mengecewakan distributor Anda sehingga Anda menjaga cycle service level. Misalnya gini, biar distributor kita itu nanti tidak lari ke merek lain, maka kita tawarkan 95% demand-nya kita bisa penuhi dari stok kita. Nah, 95% itu apa? Kalau begitu. 95% ini adalah jaminan atau service level ya. 95% demand dari distributor, kebutuhan distributor ini nanti bisa kita bisa serve dari stok kita. Nah, berarti 95% ini adalah service level. Ya. Contoh. Rata-rata demand 2.500 per minggu dengan standar destinasi 500 unit. Ya. Dikali time 2 minggu dan key selama key setiap kali pesan adalah 10.000, kita menetapkan CSL 90%. Jadi 90% demand bisa kita penuhi dari stok. Apa yang terjadi? Kita tetapkan CSL 90%. Maka kita akan menghitung berapa butuh safety stock jika ditetapkan CSL-nya 90%. Gitu ya maksudnya ya. Nah, kalau menetapkan CSL 90%, maka berapa safety stock-nya? Gitu. Nah, kita tahu bahwa SS itu adalah fungsi angkar pangkat minus 1 kali CSL kali standar deviasi L. Nah, CSL akar pangkat minus 1 CSL ini sendiri ini mencerminkan nilai Z dari satu tingkat kepercayaan. Kita masih ingat di statistik ya. Dengan level kepercayaan, ini maksudnya dengan level kepercayaan 90% ya. Jadi ini adalah level kepercayaan atau service level CSL. Nah, kita mencari nilai Z untuk service level sekian persen gitu ya. Nilai Z-nya berapa? Nah, kalau pakai manual nilai Z itu bisa dicari di hasil distribusi normal. Tapi kalau pakai Excel Anda bisa dengan mudah mencari non-skin dari level keyakinan tersebut. Ya. Dan kalikan dengan standar deviasi L kali akar standar deviasi C kali akar L. Kita buktikan di sini. CSL 90%. Kita cek. CSL 90%, maka nilai Z-nya, ini nilai Z, itu adalah minus
tingkat probability-nya adalah 90%. Maka Z-nya 128. Ya, 128. Nah, di sini safety inventory itu adalah Z kali standar deviasi demand selama lead time. Ya. Z-nya 1,28 untuk service level 90%. Ya. Sementara standar deviasi demand selama lead time itu adalah 707 unit. Ya, sehingga safety inventory atau safety stock itu adalah Z kali standar deviasi demand selama lead time. Z-nya adalah 128. Z kali standar deviasi demand selama lead time. 906 unit. Ya. Ini adalah safety stock-nya. Nah, kalau kita mempunyai safety stock 906 unit, demand selama lead time adalah 5.000 unit. Maka reorder point atau ROP-nya itu adalah jumlahan dari rata-rata demand selama lead time ditambah dengan safety stock ini. Ya. Reorder point 5.906 unit. Jadi pada saat stok kita mencapai 5.906 unit, maka kita harus release order. Ya. Nah, nanti 2 hari kemudian order kita nyampe. Ini 2 minggu kemudian, ya, 2 minggu kemudian order kita nyampe. 5.906 stok kita, ya. Apa artinya? Artinya apa? Dengan keyakinan tertentu atau dengan service level tertentu, maka akan menentukan safety inventory. Nih, judulnya aja ya. Nih, tercermin dalam judul. Safety inventory given CSL. Jadi, berdasarkan CSL yang kita tetapkan, bagaimana dampaknya terhadap safety inventory. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak, saya yang nanya kalau itu. Ya. Logikanya nih, logikanya. Service level atau gini, logikanya ya. Apa kaitannya antara service level dengan safety stock? Apa kaitannya? Siapa bisa menjawab? Apa kaitan antara service level dengan safety stock? Kan bisa menjawab? Jadi kalau servis Ya. stoknya tinggi atau bagus, berarti servis untuk memenuhi demand-nya juga bagus. Betul. Ya, betul. Jadi service level, tadi kan definisinya service level kan kemampuan kita ya untuk memenuhi demand dari stok yang ada di gudang. Jadi Anda punya, nah ini nanti untuk barangkali ada yang punya bisnis retail ya, ini sangat krusial. Anda harus care dengan data, Anda harus bisa memanfaatkan tools ini. Ya. Anda punya toko nih, toko jualan ratusan item produk. Anda harus bisa mengamati item produk mana, merek apa yang cepat muter, dan berapa Anda harus meletakkan stok. Gitu ya. Nah, service level tadi per definisi adalah kemampuan kita untuk memenuhi demand berdasarkan stok yang ada. Jadi kita belanja satu item barang merek tertentu. Nah, kita taruh di rak di gudang toko kita. Ya. Kita menetapkan service level misalnya 90%.
maka kita harus menyediakan stok sebanyak, nah itu, ya, sebanyak berapa? Sebanyak Z kali standar deviasi demand selama lead time. Dan nanti Anda hitung-hitung ya, standar deviasi demand berapa, lead time rata-rata berapa. Ya. Nah, saya mau menetapkan service level berapa? 95%. Oh, saya harus nyimpen stok sekian. Ya. Nah, itu gunanya ya. Jadi benar yang dibilang aku bahwa semakin tinggi service level itu menuntut semakin tinggi stok. Ya. Atau sebaliknya, itu kita balik kalimatnya. Semakin tinggi stok, maka semakin tinggi service level. Semakin tinggi kemampuan kita untuk memenuhi demand. Gitu ya. Sebaliknya semakin berat safety stock, semakin berat service level, semakin kecil safety stock. Semakin kecil kemampuan kita untuk memenuhi demand. Ya. Semakin besar dampak atau risiko konsumen lari ke tempat lain. Ya. Nah, kita buktikan. Ya. Ini service level 90%. Bagaimana kalau kita naikkan? Service level 90%, maka safety stocknya adalah 906 unit. Sehingga ROP 5.906 unit. Sekarang, jangan 90%, takut nanti kalau ada kurang datang, barangnya habis. Nah, biar tenang, kita naikkan service level bukan 90%, tapi menjadi 95%. Coba kita cek dampaknya. Nah, ternyata dengan 95%, ya, Z-nya berarti ini terutama Z-nya naik menjadi 1,64. Safety inventory juga naik. Yang tadinya 90%, yang tadinya 906, dengan kita naikkan service level menjadi 95%, maka safety stock naik menjadi 1.163 unit. Sehingga ROP yang tadinya 5.906, ROP akan meningkat menjadi 6.163 unit, yaitu dari demand selama lead time ditambah safety stock. Ya. Nah, ini buktinya bahwa semakin tinggi service level maka semakin tinggi safety stock. Tapi ada dampaknya juga terhadap efisiensi. Ini trade-off service level terhadap efisiensi. Semakin tinggi service level, semakin tinggi product availability atau semakin tinggi safety stock. Ya, masalahnya adalah semakin tinggi juga kenaikan biaya holding, biaya untuk menyimpan inventory. Ya, jadi kenaikan stok akan menurunkan efisiensi, yaitu kenaikan biaya penyimpanan. Nah, ini trade-off-nya seperti itu. Itu ya. Jadi sudah paham ya, bahwa kan awal-awal kita diskusi bahwa di supply chain berarti faktor itu ada dua ukuran manajerial secara garis besar, yaitu effectiveness dan efisiensi. Atau effectiveness sering disebut sebagai service level, sebagai response of safety. Ya. Semakin tinggi service level, semakin tinggi kita men-serve customer. Ya. Semakin tinggi kemampuan kita untuk memuaskan kebutuhan customer. Ya, di satu sisi, yaitu, nah ini bicara operasional. Karena semakin tinggi service level itu menuntut semakin tinggi produk availability. Jadi semakin banyak produk yang harus kita simpan. Terus semakin tinggi tingkat inventory. Tuh, di satu sisi ini meningkatkan service level atau menjaga jaminan customer terpenuhi kebutuhannya. Tapi di sisi lain, semakin tinggi service level ternyata menyebabkan efisiensi semakin rendah. Itu yang dimaksud dengan trade-off. Ya, efisiensi semakin rendah. Ya, trade-off-nya gitu.
Nah, menurut Anda, ini kita berbicara logika bisnis ya. Logika. Kalau tadi kan hitung-hitungan, statistik, matematik. Ya. Tapi gimana sih menerapkan di bisnis? Yang pertama, apa yang harus Anda lakukan? Yang pertama, Anda mau jualan ayam geprek, Anda mau jualan apapun nanti. Yang pertama, apa yang Anda lakukan? Awareness terhadap data. Ya. Jadi data itu harus benar-benar Anda simpen dan harus Anda olah, Anda analisis. Nah, itulah gunanya alat manajemen. Ya. Apa yang Anda olah? Nah, dari sini Anda sudah bisa, oh, saya harus bisa mengetahui, saya harus mengetahui berapa sih rata-rata jualan kita. Ya, di samping aspek-aspek marketing nanti ya, berkaitan dengan promosi, berkaitan dengan keinginan pelanggan apa sih gitu ya. Tapi ini kita bicara yang rantai pasoknya. Yang pertama adalah berapa sih rata-rata jualan kita. Yang kedua berapa standar deviasinya. Kalau standar deviasinya tinggi, ya ini ada masalah nih. Nah, marketing jalankan. Jangan-jangan di daerah itu apa tidak terlalu kenal dengan produk kita, sehingga demand-nya rendah. Atau pada bulan-bulan tertentu ternyata pengeluaran konsumen lagi ketat. Nah, itu juga ini upaya, kalau itu upaya marketing gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya, aware dengan data, care dengan data. Yang itu Anda bisa menghitung rata-rata, menghitung eh, standar deviasi. Yang ketiga lah, yang ketiga nanti Anda bisa menghitung service level kayak apa, efisiensi kayak apa. Ya, itu berarti Anda harus bisa menghitung apa sih itu biaya penyimpanan. Ya. Bagaimana cara menganalisis biaya penyimpanan. Tuh, nanti bisa Anda pakai ya, untuk menghitung yang seperti ini. Kalau saya menetapkan, saya pengennya customer saya itu jangan kecewa lah. Ya, saat pasang 98%. Dampaknya apa terhadap safety inventory? Nah, kalau dampaknya terhadap safety inventory pasti naik. Nah, dampaknya apa terhadap biaya holding nantinya? Ya. Oh, ternyata biaya holdingnya naik tuh, ya pasti naik. Ya, biaya holding naik. Ternyata kalau dihitung-hitung dengan sales revenue, proyeksi sales revenue ternyata nggak cukup. Ya sudah, jangan naikkan service level. Nah, butuh efisiensi, boleh turunkan service level. Nah, itu implikasi manajerialnya. Kalau tadi safety inventory yang dipengaruhi oleh CSL. Nah, sekarang kita bicara bagaimana kalau yang kita tetapkan atau yang kita inginkan itu fill rate-nya. Ya, fill rate-nya. Misalnya nih ya, ada persoalan ini. Kita menetapkan fill rate-nya, apa dampaknya terhadap safety inventory. Demand rata-rata 2.500 per minggu dengan standar deviasi 500. Dengan Q 10.000, kita menginginkan bahwa 97,5% demand bisa kita penuhi. Ya, 97,5% demand bisa kita penuhi. Berapa banyak safety inventory yang harus disimpan? Berapa banyak safety inventory yang harus disimpan? Nah, dari sini kita pertama kali cari hubungan antara FR dengan ESD. ESD apa tadi? Expected shortage per cycle. Ya, dimana expected shortage per cycle itu hitung 1 minus FR kali Q. Ya. Nih. Ini 1 minus FR kali Q. Ya. Yaitu 1 minus FR-nya kita tetapkan 97,5%. Ya, sehingga kalau fill rate 97,5% atau kita menjamin
97,5% dari demand itu bisa kita penuhi, maka ESD-nya adalah 1 minus 975, 1 minus 0,975 kali Q, ya, Q-nya 10.000. Hasilnya adalah 250 unit. Ya. Jadi kalau kita memesan per pesanan 10.000, ya, per pesanan 10.000 unit, dan kita menetapkan fill rate 97,5%, ya, maka kemungkinan terjadi shortage atau kelebihan demand daripada stok itu adalah 250 unit. Ya, 250 unit. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ini untuk mencari safety stock. ESC sama dengan 250 unit. Sama dengan minus SS kali 1 minus notice SS per standar deviasi. Lead time demand selama lead time 0,11 ditambah dengan standar deviasi demand selama lead time kali notice SS per standar deviasi demand selama lead time 110. Ya. Nah, ini kalau kita hitung, kalau kita hitung, ini hasilnya nanti akan seperti ini. Ya. Safety inventory untuk setiap fill rate itu adalah seperti ini. Kalau fill rate-nya 97,5%, maka safety inventory-nya adalah 67. Kalau 98%, safety inventory-nya adalah 183 dan seterusnya. Dan dari sini kelihatan bahwa semakin tinggi fill rate itu menuntut safety inventory yang juga semakin tinggi. Gitu ya. Ini dampak penetapan fill rate terhadap safety inventory. Ini nanti Anda bisa cari nilai-nilai safety inventory untuk setiap SS. Excel-nya nanti akan ada. Sampai sini ada pertanyaan? Pak. Ya. Siapa yang nanya tadi? Ada yang mau nanya? Tidak ada? Tidak, Pak. Oke. Nah, ini dampak dari required product availability dan uncertainty terhadap safety inventory. Kesimpulannya adalah seperti ini. Jika product availability diinginkan meningkat, ya, product availability itu tercermin dalam CSL atau fill rate meningkat, maka safety inventory juga akan meningkat. Ya. Kemudian aspek yang lain, jika ketidakpastian demand meningkat, yang tercermin dalam standar deviasi demand selama lead time, maka safety inventory juga meningkat. Nah, alat manajemen untuk mengurangi safety inventory tanpa mengurangi product availability itu bisa mengurangi lead time dari pemasok. Ya, jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu adalah kembali ke kaidah rantai pasok. Bangun kolaborasi yang lebih baik dengan pemasok untuk memperpendek lead time, untuk memastikan lead time. Jadi dari sisi supply bisa kita perbaiki. Atau mengurangi ketidakpastian demand, ya, mengurangi ketidakpastian demand
Caranya gimana? Forecast yang lebih baik. Ya, forecast yang lebih baik. Penggunaan informasi yang lebih baik. Contohnya gimana? Kalau produk-produk misalnya kayak consumer goods yang dijual melalui channel-channel yang banyak gitu ya, melalui distributor, melalui retailer, melalui sub-retailer, caranya gimana? Misalnya ya kita pernah konsumen. mengaku caranya. Jadi set Pak konsumen. Mengurangi ketidakpastian demand. Kita pernah diskusi tentang apa sih gunanya mesin EDC di kasir sebuah supermarket, itu kan? Apa gunanya di kasir supermarket itu kan ada sinar inframerah ya, atau pakai lab, pakai komputer yang di entry berdasarkan barcode-nya atau kode produknya. Itu maksudnya itu. Karena apa? Kami kita pernah bicara bullwhip effect. Ya. Bahwa forecast paling akurat itu adalah forecast di yang paling dekat dengan end customer. Siapa itu? Retail, tukang jualan di pinggir jalan. Itu forecast yang paling akurat. Karena apa? Karena demand-nya langsung pengguna akhir. Gitu ya. Nah, andaikan data itu bisa di-cover ya, seketika, ya disebar, begitu di-create data oleh kasir, maka data itu bisa disebar. Sehingga akurasi data akan semakin tinggi. Kalau akurasi data semakin tinggi, maka ketidakpastian juga akan semakin bisa dimanage. Ya, standar deviasi kita lebih kecil. Nah, itu contoh-contoh praktis manajerial. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan akhiri kuliah kita sampai sini ya. Untuk supply uncertainty nanti kita bahas di lain sesi. Ya, saya kira itu. Kemudian untuk presensi jangan lift dulu ya. Nanti presensi akan kita upayakan dari evidence perkuliahan kita dan juga dari data-data activity completion di LMS ya. Jangan lift dulu, kita akan green screen untuk presensi kita pada hari ini. Ya, ini 26 orang masuk saya ada 2, berarti 24 orang ya. Bentar, jangan lihat dulu. Sama sampai dengan Asyarifah. Kemudian di bawah Asyarifah ada dia sampai di bawah Irfan ada Kurnia sampai Liana terakhir. Saya kira itu. Thank you for participation and salam sehat selalu ya. Sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan supportnya dengan doa juga ya. Nilai bisa segera saya revisi sehingga Anda bisa segera melihat berapa nilai UTS kemarin. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tinggalkan dulu ya. Gitu.